juga. Tiketnya dipersiapkan langsung dari aplikasi Sama Warga. Teman-teman, kita sudah sampai di Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama kita nanti melihat bagaimana masa Islam di zaman Rasulullah. Kita masuk bersama-sama. Peradaban Islam di Madinah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib atau yang sekarang terkenal dengan Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal pembentukan Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan dukungan dan sambutan dari kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang mendukung dan melindungi Nabi Muhammad dan agama Islam. Maka kaum muhajirin mereka ikut aktif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Melihat situasi yang mendukung, maka Nabi Muhammad melakukan strategi untuk tercapainya kesempurnaan peradaban Islam. Strategi yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid sebagai pusat komunikasi dan media ajaran Islam. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad pertama-tama membangun sebuah masjid di Quba, di tanah yang dimiliki oleh kedua anak yatim yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Nabi membeli tanah itu dan kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Masjid yang dibangun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah sholat saja, akan tetapi digunakan juga sebagai tempat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, musyawarah, pertemuan, dan masalah-masalah lainnya. Juga berfungsi sebagai kegiatan politik dan pemerintahan. Adalah Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengumandangkan azan, karena beliau memiliki suara yang indah dan merdu. Masjid Madinah menjadi lebih ramai setiap harinya karena jamaah yang ingin sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Masjid tersebut bukan hanya merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam, tapi juga merupakan titik awal pembangunan kota. Jalan-jalan di sekitarnya diatur dengan baik, membuat desa itu akhirnya menjadi pusat kota dan pusat perdagangan serta pemukiman. Disebabkan banyaknya pembangunan yang dilakukan di Madinah, orang dari daerah lain datang ke kota baru tersebut untuk berdagang dan alasan lainnya. Nabi Muhammad SAW mulai menegakkan interaksi di antara mereka atas dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk menjalin persaudaraan karena Allah, yaitu membentuk persaudaraan yang memiliki pengaruh kuat, menyentuh aspek muamalah, harta, dan seluruh urusan mereka. Beliau mempersaudarakan antara kaum muslim, beliau mempersaudarakan diri beliau dengan Ali bin Abi Thalib, pamannya Hamzah dengan maulanya atau bekas budak yang telah dimerdekakan yaitu Zaid. Menyatukan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid sebagai saudara. Beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik al-Kharaji, Talhah bin Ubaidillah dengan Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Persaudaraan semacam ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk materi. Orang-orang Ansor yang mulia menunjukkan persaudaraan kepada kaum muhajirin dengan memberikan sesuatu yang bisa menambah kuat dan erat hubungan persaudaraan. Mereka memberikan harta dan membagi penghasilannya dengan saudara-saudara mereka. Mereka mengajak kaum muhajirin bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dunia. Saudagar yang memiliki modal dan keahlian dagang memberikan bantuan kepada saudara-saudara seagamanya dengan harta dan keahliannya. Para petani yang menguasai teknik pertanian dan memiliki dagang ladang-ladang subur membantu saudara-saudara mereka dengan hasil pertaniannya.
Nabi selalu menasehati kaum muslim untuk bekerja keras dan untuk mendapatkan uang yang halal. Strategi yang ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membuat konstitusi yang mengatur hubungan antara umat Islam dan non-muslim yang disebut Piagam Madinah, yang salah satu isinya adalah adanya jaminan bagi Yahudi dan Nasrani serta Majusi untuk memeluk dan menjalankan agama mereka serta ibadah mereka masing-masing. Yahudi dan kaum muslim harus saling membantu. Nabi adalah pemimpin umum atau pemimpin negara bagi semua orang yang tinggal di Madinah. Jika terjadi perselisihan di antara kaum muslim dan Yahudi, keadilan yang akan mengurusi masalah tersebut yang diputuskan oleh pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang tentram dan membentuk ikatan perjanjian bersama tetangga-tetangganya dari kalangan Yahudi, maka beliau mulai menyiapkan atmosfer perang di Madinah. Persiapan ini dilatar belakangi satu kepentingan, yaitu negara Islam, untuk menerapkan sistem atau hukum Islam secara total di seluruh wilayah yang diperintahnya, serta untuk mengemban dakwah Islam keluar batas-batas negara. Adapun peperangan yang terjadi di Madinah, yang pertama adalah Perang Badar. Terjadi pada tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan, tepatnya 2 Hijriah. Pertempuran antara umat Islam melawan pasukan Quraisy Mekah. Yang kedua, Perang Uhud yang terjadi tahun 625 Masehi atau 7 Syawal, yaitu 3 Hijriah. Pertempuran antara kaum muslim melawan pasukan Quraisy Mekah. Yang ketiga adalah Perang Khandaq, terjadi tahun 627 Masehi atau 5 Hijriah. Pengepungan Madinah oleh pasukan gabungan Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Yang keempat adalah Perang Bani Quraidah, terjadi pada tahun 627 Masehi, bulan Zulqaidah 5 Hijriah. Penyerangan terhadap kota Bani Quraidah yang dihuni oleh Yahudi. Yang kelima adalah Perang Mu'tah, terjadi pada tahun 629 Masehi atau 5 Jumadil Awal 8 Hijriah. Pertempuran melawan tentara Romawi di dekat kampung Mu'tah. Yang keenam, Perang Tabuk, terjadi tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah, ekspedisi ke Tabuk untuk menghadapi tentara Romawi. Yang ketujuh, Perang Hunain, terjadi tahun 630 Masehi atau 10 Hijriah, pertempuran melawan suku Hawazin dan Bani Thaqif. Nabi Muhammad SAW pada akhir hayatnya menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan nama Haji Wada. Saat melaksanakan haji tersebut, Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum muslim. Beliau berkhutbah tidak hanya sekali. Beliau berkhutbah pada hari Arafah, hari Nahr, dan di tengah hari Tasyrik. Beliau berwasiat, memberikan nasihat dan pengarahan. Dengan itu, ketika beliau meninggalkan umat ini, beliau telah meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Malamnya bagaikan siang. Tidaklah orang yang berpaling dari apa yang beliau ajarkan kecuali akan binasa. Khutbah Rasulullah SAW pada momen Haji Wada tersebut mengandung aspek politis yang sangat penting bagi umat Islam, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Demikianlah, Rasul telah menjalankan fungsi-fungsi kepala negara semenjak tiba di Madinah hingga wafatnya. Abu Bakar dan Umar adalah dua pembantu utamanya. Para sahabat sesudah wafatnya Rasul sepakat mengangkat kepala negara sebagai khalifah. Rasul dalam memimpin negara, tidak dalam urusan risalah dan kenabian, karena hal itu telah ditutup Allah dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Inilah gambaran praktis Rasulullah dalam membangun struktur negara dengan sempurna selama hidupnya, dan mewariskan bentuk pemerintahan dan struktur negara yang keduanya dapat diketahui dengan jelas dan nyata dalam sejarah peradaban Islam. Sekilas tentang peradaban Islam pada zaman Rasulullah.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berguna serta semakin menambah wawasan Islam. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.